Selamat datang di episode 2, Pemuda Hilang di Gunung. Lalu pulang dengan wajah yang bukan miliknya. Pegang erat apapun yang ada di dekat kalian, karena setelah ini, kalian mungkin bakal mulai merasa, ada sesuatu yang memperhatikan dari balik jendela. Kesepakatan dibuat secara lisan. Kiai Rengga menerima tawaran Hasan. Namun di matanya ada rencana lain. Ia menyetujui, sambil menahan niat yang tidak terlihat. Hasan menatap keris di tangannya. Ia tahu apa yang ia lakukan. Ia memilih menaruh tubuhnya sebagai pengikat sementara. Ia berharap itu akan memberi warga waktu. Ia berharap pengorbanan ini bisa membatasi perluasan perjanjian. Tetapi pilihan Hasan membawa satu konsekuensi lain. Dengan melangkah sendiri, ia membuka peluang bagi Kiai Rengga memberi syarat tambahan. Dan di balik senyum itu, Kiai Rengga mulai merancang syarat kedua yang tidak pernah disebutkan. Malam itu, Hasan menyiapkan diri. Ia mencuci tangan, membaca doa, dan menaruh selendang putih di pundaknya. Ia berdiri di depan rumah, memandang gunung. Ia berbisik pelan, "Jaga desa ini." Kata-kata itu keluar seperti doa terakhir. Di puncak gunung, upacara akan berlangsung besok. Semuanya menunggu. Beberapa percaya. Beberapa meragukan. Namun satu hal jelas, pilihan sudah dibuat. Darah akan mengalir. Dan ketika darah mengikat, jalan antara dunia bisa berubah selamanya. Dini hari yang dingin. Kabut menggulung tebal ketika rombongan berangkat menuju puncak. Langit masih gelap. Satu atau dua bintang tampak malu-malu di balik awan. Hasan berjalan di depan. Di pundaknya tergantung selendang putih. Di tangan kanannya, keris kakek dipayungi kain hitam. Di belakangnya, warga desa berjalan berbaris. Ada Pak Basir, Suitno, beberapa tetua, dan Sari, yang wajahnya pucat tetapi matanya tegar. Mereka melewati jalan setapak yang sempit. Suara langkah mereka bergema. Di kanan kiri, pepohonan seperti menunduk, menahan napas. Lurah Banyu hadir secara samar. Ia tidak tampak utuh seperti manusia. Ia hadir lewat bisikan angin dan bayangan daun yang bergerak. Namun kehadirannya terasa menenangkan. Ia memberi isyarat agar langkah perlahan. Di puncak, sebuah cekungan alami menganga. Batu-batu tersusun seperti altar tua. Di tengah, ada lingkaran padi yang kering. Beberapa kain putih telah dihamparkan. Di sana Kiai Rengga sudah menunggu. Wajahnya datar. Pakaian hitamnya berkilau samar. Warga duduk mengelilingi altar. Di depan mereka, mangkuk perunggu berisi air, beras, dan bunga. Di kanan, beberapa orang memegang obor kecil. Suasana khidmat. Namun di balik khidmat itu, ada aroma ketegangan. Kiai Rengga berdiri. Suaranya hangat, meyakinkan. "Terima kasih telah berani," katanya. "Ini malam untuk mengikat kembali nasib desa. Tidak lama lagi, panen akan datang melimpah." Hasan menarik napas panjang. Ia melangkah maju ke tengah lingkaran. Kiai Rengga menempatkan mangkuk ke hadapannya. Seorang pemuka memegang kain putih di depan dada Hasan. "Telapakmu di sini," perintah Kiai Rengga. Hasan menaruh telapak di dalam mangkuk. Dari mangkuk muncul rasa sejuk. Namun di bawah sejuk itu ada getar lain. Getar yang seperti nada gong pada waktu yang salah. Kiai Rengga membaca mantra yang suara dan nadanya membuat rambut berdiri. Bunyinya berulang-ulang, menggulung, seperti bekerja sama dengan angin. Warga ikut membaca, mengikuti irama. Beberapa menyanyikan lantunan tradisi kejawen yang diubah sedikit agar cocok dengan tata ritual Kiai Rengga. Saat itu, Pak Basir meniup trompet kecil yang terbuat dari bambu. Suara trompet itu mematahkan sebagian gemuruh yang datang. Lurah Banyu memberi isyarat dengan menggerakkan tangan seperti memintal benang halus. Lalu, Kiai Rengga menaruh sebuah cincin kayu di atas telapak Hasan. Cincin itu dihias butiran tasbih. Wajah Kiai Rengga tenang. "Tanda pengikat," katanya.
Hasan menatap warga. Di mata mereka ada harap, tetapi juga ketakutan. Ia menutup mata. Ia mengingat wajah ayahnya, ibu yang menunggu di rumah, Sari yang pernah memberi kue kecil. Ia menimbang kata kakek yang dulu berpesan, jaga tanah, jangan tukar garis leluhur. Kiai Rengga menusuk telapak Hasan dengan alat kecil, tidak terlalu dalam. Darah merekah. Warga mengucap sesuatu. Darah Hasan menetes ke mangkuk. Aroma besi menyengat. Suara doa semakin kuat. Angin seolah menelan suara lalu mengembuskannya ke arah lembah. Di saat itu, Lurah Banyu mengirimkan gelombang kosong. Sebuah sinyal. Pak Basir dan Suitno mempersiapkan diri. Mereka tahu momen ini paling rentan. Jika sesuatu tidak sempurna, ikatan akan menjadi jalan bagi hal lain. Darah menyentuh air dalam mangkuk. Lapisan tipis cahaya muncul. Cahaya itu berputar, mengumpulkan butir-butir beras, menarik bunga kepada diri sendiri. Seolah ada jembatan yang terbentuk. Hasan merasakan ada sesuatu yang mengait pada jiwanya, lembut, namun kuat. Kiai Rengga menutup kitab kecilnya. Ia tersenyum tipis. Tanda terpenuhi, katanya. Sekarang tinggal penutup. Penutup. Sebuah kata yang terdengar seperti tinjauan akhir. Kiai Rengga mengangkat tangan kanannya. Ia mengeluarkan minyak hitam kental dari wadah kecil. Minyak itu mengkilap. Ia mengoleskan sedikit minyak pada bibir mangkuk. Uap hitam naik perlahan, membentuk pola pada udara. Di saat yang bersamaan, dari tepi gua kecil tidak jauh dari puncak, muncul bayangan. Bukan penjaga seperti Lurah Banyu. Ini sesuatu lain. Bentuknya samar. Sosok itu menatap Hasan. Hasan merasakan dingin melintas di belakang lehernya. Ia ingin membuka mata, tetapi ada perasaan menahannya, suatu ikatan yang mengajak untuk tetap tenang. Kiai Rengga menutup ritual dengan seuntai kata. Setelah ini, pintu akan ditutup, tetapi janji tetap mengikat. Desa akan diberi, namun kita juga akan diberi balas. Perutmu akan kenyang, tetapi ada yang harus tetap berjaga. Tiba-tiba, suara jauh memecah. Satu suara perempuan melantun tinggi. Suara itu terdengar seperti trompet gamelan yang dirasuki kesedihan. Semua orang menoleh. Dari balik kabut, suara itu seperti memanggil nama Hasan. Bersuara, anak leluhur, kenapa kau memilih sendiri? Hasan menatap ke arah suara. Perlahan, sosok itu semakin jelas. Wajahnya seperti wajah yang pernah dilihat Hasan di buku cerita kakek, seorang perempuan penjaga, dengan mata yang menampakkan lautan. Rasa aneh mengalir ke dalam dada Hasan. Dalam detik-detik genting itu, sesuatu berubah. Cincin kayu yang keras di telapak Hasan mulai menghangat. Namun dari sisi lain tubuhnya, ada tarikan halus. Tarikan yang bukan berasal dari manusia. Itu seperti tangan kecil menarik salah satu arus jiwanya. Hasan menjerit pelan. Suara itu terdengar nyaring di antara doa yang masih bergema. Kiai Rengga menunduk dan tertawa halus. Ia mengangkat satu jari, menunjuk ke arah bawah. Bagus. Kita mulai menutup. Namun sebelum penutupan sempurna, Pak Basir meneriakkan sebuah nada, mantra yang keras, berlawanan. Ia mengorbankan sebagian tenaga sendiri untuk menggempur sambungan hitam yang mulai merambat. Suitno menjatuhkan kantong berisi garam dan memangkas sebagian ikatan kecil dengan pisau tajam. Ada pergelutan singkat. Antara cahaya dan bayangan. Antara suara tangis dan tawa. Ketika debu mistis mengendap, hasilnya tampak. Lingkaran padi di altar bergetar, lalu berhenti. Cahaya di mangkuk memudar. Kiai Rengga terdiam. Warga menahan napas. Hasan terkulai. Tubuhnya lemah. Di pipinya ada garis darah kering. Namun ia masih hidup. Kiai Rengga menatap lama. Di matanya ada rasa kecewa dan sebal. Tampaknya tidak sempurna, katanya pelan. Tetapi cukup. Kita akan menunggu hasilnya. Warga menolong Hasan. Mereka membawanya turun dari puncak. Sari berjalan di sampingnya,
memegang tangannya erat. Matanya penuh air. Di bawah, malam terasa lebih berat lagi. Ada rasa lega karena tidak langsung bencana. Namun ada juga rasa gelisah. Sebuah perasaan bahwa sesuatu mulai berjalan, dan tidak semua kontrol ada di tangan manusia. Hasan tidur tanpa mimpi. Di relung hatinya ada satu desiran lembut, sebuah janji dari gunung. Ia sadar, pengorbanan sudah dicatat. Tetapi apa yang dicatat oleh gunung, belum tentu sama dengan yang dimaksud manusia. Dan di atas puncak, Kiai Rengga menatap bulan. Ia mengusap jari-jarinya di bibir, seperti merasakan sesuatu yang baru saja diraih. Ia menaruh satu senyuman tipis, senyuman yang menyimpan rencana lain. Beberapa hari setelah ritual puncak, perubahan terasa cepat. Tanaman di ladang yang semula layu, kini tumbuh subur. Daun mengkilap seperti disekam minyak. Umbi-umbi menggelembung seperti perut yang kenyang. Warga bersorak. Mereka memetik hasil pertama dan merasa lega. Beberapa keluarga kecil menangis haru. Ada yang menyebut ini mujizat. Namun kegembiraan itu hanyalah permukaan. Di rumah-rumah, orang mulai merasakan hal lain. Beberapa warga mengalami kehilangan waktu singkat. Mereka menatap jam, lalu terkejut karena beberapa jam telah hilang tanpa ingatan. Anak kecil kadang tidak mengenali orang tua mereka untuk beberapa menit. Beberapa tetua desa terbangun di pagi hari dengan sandiwara kecil yang aneh, nama-nama yang tidak ada dalam keluarga mereka. Hasan mengamati semua itu. Ia membantu membagikan hasil panen, tetapi hatinya gelisah. Ada getar halus di rongga kepala setiap kali ia menutup mata. Muncul kilasan, lorong batu, bayangan seperti pintu yang berputar, wajah seseorang yang tampak familiar namun bukan dari desa. Suara sunyi yang berbisik, "Buka lagi, buka sedikit, biar kami lewat." Hasan menggenggam keris, menahan napas, tetapi kilasan itu kembali, lebih jelas, seperti melihat dirinya berjalan di lorong yang berputar dan menemukan pintu lama. Ia bercerita pada Pak Basir. Basir duduk di serambi, merokok sebatang cerutu kecil. Wajahnya menegang ketika Hasan menceritakan hal yang dilihatnya. "Kamu mengalami tanda waktu yang terganggu," kata Basir pelan. "Bukan hal biasa. Ini bukan hanya soal pengikat. Ini soal ritme alam yang diganggu. Ketika garis leluhur diikat dengan cara yang salah, ada kemungkinan pintu waktu merenggang." Hasan tidak segera paham. "Pintu waktu?" tanya Hasan. Basir menatap jauh ke arah gunung. Di legenda lama, ada lorong yang disebut labirin waktu. Tempat di mana masa lalu, kini, dan yang belum terjadi berpapasan. Para leluhur menutup pintu itu karena manusia suka menukar nasib dengan cara salah. Ketika perjanjian darah dipaksakan, pintu itu bisa terbuka sedikit. Bukan untuk semua, tetapi untuk mereka yang terhubung keturunan atau niat. Lurah Banyu kembali muncul, kali ini lebih jelas. Ia tidak lagi sekadar bayang-bayang. Di pinggiran desa, malam itu, Hasan melihat wujudnya berdiri di bawah pohon beringin. Lurah Banyu menunduk pelan, lalu berkata dengan suara yang bergema, "Kalian membuka celah." Mereka tidak hanya ingin memberi, mereka ingin pergi. Ketika mereka pergi, waktu pun bisa menuntut ganti. Suitno bergabung. Ia membawa senjata kayu dan sesuatu yang tampak seperti tasbih besar. "Jika ada labirin waktu terbuka," kata Suitno, "maka orang yang terseret bisa lupa asalnya. Mereka bisa berjalan di lorong yang sama berulang-ulang. Dan kita tidak bisa memanggil mereka kembali kecuali ada yang masuk dan menutup." Hasan memandang kerisnya. Ia sadar pengorbanannya membawa konsekuensi yang tidak ia duga. "Apakah ini karena darahku?" ia bertanya. Basir mengangguk. "Sebagian karena itu. Sebagian lagi karena ritual penutupan kurang sempurna. Ada benang hitam tersisa yang berfungsi sebagai jembatan. Itu membuat waktu berkecamuk di pinggiran." Di hari-hari berikutnya, laporan aneh semakin bertambah. Seorang bocah ditemukan berjalan mengelilingi pohon lontar di pagi buta, tak tahu mengapa. Seorang ibu lupa anaknya selama beberapa jam, lalu menangis keras ketika ingatan kembali. Seekor anjing yang biasa mengikuti orang tertangkap berdiri menatap satu titik di udara selama menit-menit panjang. Kiai Rengga tetap tenang.
Ia mengatakan semuanya bagian dari proses. Kesabaran, kata dia di balai desa, suaranya menenangkan. Transisi butuh waktu. Namun tatapan di matanya berbeda. Ada kegembiraan tipis, seperti orang yang menonton percobaan berhasil sebagian. Raka, pemuda dari desa tetangga yang sempat membantu, datang membawa kabar. Di puncak, ada jalur baru terbuka, katanya. Ada cahaya seperti gerbang kecil. Orang yang mengalami lupa sering menunjuk ke sana. Hasan menatap Raka dengan tegang. Ini menjadi jelas, labirin waktu tidak hanya menyelimuti desa. Ia muncul berdekatan dengan titik ritual. Malam itu, Hasan bermimpi lagi. Ia melihat lorong berputar, pintu batu, dan dirinya melangkah hingga menemukan ruangan penuh cermin. Di cermin-cermin itu ia melihat dirinya di masa lalu dan di masa depan. Ada versi dirinya yang tertawa dan versi dirinya yang muram. Di pojok ruangan, ada seorang lelaki tua yang memandangnya. Bukan Kiai Rengga, bukan Basir, melainkan seseorang dengan wajah yang mirip kakeknya. Lelaki itu mengangkat telunjuk dan menutup satu mata. Jaga garis, katanya. Jangan biarkan waktu lapuk karena nafsu. Hasan terbangun berkeringat. Ia tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Jika labirin itu makin melebar, desa bisa kehilangan akarnya. Anak cucu akan lupa asal-usulnya. Dan apa gunanya panen melimpah jika orang lupa siapa yang mereka cintai? Mereka berkumpul di rumah Kiai Saka, tempat bersejarah yang untuk Hasan sekarang hanya berupa kenangan cerita kakek. Pak Basir, Suitno, Lurah Banyu dalam wujud samar, beberapa tetua desa, dan Hasan membuat keputusan. Mereka harus memasuki labirin waktu dan menutup pintu kecil itu dari dalam. Tetapi masuk labirin bukan sekadar membuka jalan. Ia memerlukan pengorbanan, pengetahuan, dan peta yang tidak tertulis dimanapun. Basir memberi peta simbolik, sekeping kulit yang diukir dengan tanda-tanda lama. Ini bukan peta biasa, kata Basir. Ini petunjuk niat. Di dalam labirin, arah bukan ditentukan langkah kaki, tapi oleh ingatan. Kau harus tahu siapa dirimu dan apa yang kau bawa. Setiap ingatan keliru akan mengirimmu ke ruang lain. Suitno menambahkan perlengkapan, garam, kain putih, pisau kecil, dan seikat daun sirih. Lurah Banyu menyumbangkan sesuatu yang aneh, setitik air dari mata air di dalam gua. Teteskan di ambang pintu, katanya. Air itu menyambung memori leluhur. Ia menahan lorong dari menelan identitas. Keputusan final diambil. Hasan, sebagai orang yang terikat darah dan sebagai orang yang membuat tawaran, harus memimpin masuk. Tidak ada pilihan lain yang logis. Warga ingin ia sebagai perantara, karena darahnya sudah menjadi bagian dari ikatan. Sari memegang tangan Hasan sebelum mereka berangkat. Mau apapun yang terjadi, katanya lembut, ingatlah rumahmu. Ingat kami. Hasan menatap wajahnya. Ia menuliskan nama ibu, nama ayah, nama Sari di kain putih yang digenggamnya. Itu semacam jangkar. Ketika malam turun, mereka berjalan menuju mulut lorong yang muncul di punggung bukit. Di sana, kabut pekat menutup seperti tirai. Angin berbisik pelan. Hasan mengeluarkan keris kakek dan menancapkannya di tanah sebagai tanda permulaan. Mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan. Lorong pertama terasa seperti menelan suara. Langkah mereka terdengar seperti dipantulkan berkali-kali. Setiap belokan berbau padi, kemenyan, dan sesuatu yang seperti rambut basah. Di beberapa dinding, ada ukiran figura yang berubah ketika mereka lewat, seperti wajah yang hilang dan muncul kembali. Mereka belum tahu berapa lama perjalanan itu akan berlangsung. Mereka hanya tahu satu hal, di dalam labirin waktu, batas antara yang hilang dan yang kembali tipis. Dan hanya mereka yang membawa ingatan yang paling kuat akan bisa menutup pintu itu kembali. Mereka melangkah lebih dalam. Lorong semakin sempit. Suara napas terdengar bergema, seperti gema yang tertahan di dalam kulit gunung. Setiap langkah terasa berat karena seolah ada gravitasi lain yang menarik ingatan mereka ke belakang. Di depan bergerak Hasan. Ia memegang kain putih yang berisi nama-nama, keris kakek tergantung di pinggang. Di sisi kanan dan kiri, Pak Basir dan Suitno berjaga. Lurah Banyu tampil samar di belakang mereka,
sesekali menyingkap kabut dengan tangan seperti menabuh ritme. "Jaga lingkaran ingatanmu," bisik Basir. "Jangan tergoda mengikuti bayangan yang menyebut nama." Mereka sampai di sebuah ruang yang lebih luas. Di tengah ada pilar batu yang memantulkan cahaya seperti cermin. Cahaya itu bukan matahari atau lentera. Ia berputar, menunjukkan kilasan masa lalu, anak yang tertawa, panen yang meronta, wajah-wajah lama yang sudah lama tiada. Sosok pertama menyerang dari bayang-bayang. Bukan makhluk besar. Ia berbentuk seorang perempuan tua dengan rambut yang panjang putih. Namun ketika ia bergerak, tubuhnya memadat menjadi bayangan berliku. Ia menunjuk ke arah Basir sambil mengangkat tangan. "Basir," katanya, suara perempuan tua itu seperti serpihan kaca. "Tidak sepatutnya kau ambil tenaga dari kami. Kau munafik." Basir terhenti sejenak, lalu membalas. "Aku tidak ambil. Aku ajarkan cara menjaga. Pergilah jika kau vale." Namun kata-kata itu tak cukup. Perempuan tua itu melontarkan bisikan yang menusuk. Basir merasakan sesuatu di kepala, kilasan masa lalu yang menyakitkan, memori lama tentang kesalahan yang pernah dilakukan generasi sebelumnya. Suitno menjerit, lalu memukul tanah dengan tombaknya. Getaran itu memecah bisikan. Perempuan tua itu melemah, lalu menyurut, berubah menjadi asap yang dibawa oleh angin lorong. Itu hanya awal. Satu persatu, makhluk dari masa lalu muncul. Mereka tampil sebagai versi lain dari orang yang mereka kenal, tetua desa yang sudah mati, anak kecil yang dulu tersesat, istri yang ditinggalkan. Masing-masing membisikkan penyesalan, memanggil nama dengan nada rindu. Tujuannya jahat, menarik mereka keluar dari jalur, membuat mereka kehilangan jangkar. Hasan merasakan tubuhnya dicubit oleh rindu. Bayangan wajah kakeknya muncul di pilar batu, tertawa pelan, memanggil Hasan pulang. Hasan hampir terpancing, tetapi ia menutup mata, menarik napas, dan mengulang nama ibu dan Sari sebanyak 3 kali. Itu seperti tali yang menahan jiwanya. Di saat genting itu, Kiai Rengga muncul, bukan di hadapan mereka, melainkan dari balik bayang-bayang lorong. Ia tertawa pelan, menyaksikan. "Kalian kuat dalam niat," katanya. "Tapi labirin ini haus pada kenangan." Ia memakan yang setengah rindu. Hasan menatap tajam. "Kiai Rengga," suara Hasan memecah. Kiai Rengga membalas dingin, "Aku hanya memeriksa. Lihat bagaimana kalian berjibaku dengan masa lalu." Kata-katanya dingin, hampir tanpa emosi. Ia memberi isyarat, dan dari celah-celah batu muncullah bayangan-bayangan lebih tebal, lengkungan besar yang bergerak seperti ular. Pertempuran berubah menjadi kekacauan. Suitno bergerak lincah, memecah garis bayangan dengan tombak dan doa. Basir membaca susunan mantra yang kompleks, menaruh lingkaran-lingkaran kecil dari beras di lantai. Setiap lingkaran yang sah bertindak seperti jaring, menangkap satu bayangan. Namun musuh semakin kuat. Bayangan-bayangan itu bukan hanya memaksa ingatan, mereka makan niat. Seorang tetua yang ikut dalam rombongan tiba-tiba goyah, matanya kosong. Suitno berlari, memegang pundaknya, lalu mengikat kain putih di leher tetua itu dan membaca doa penambat. Tetua itu menjerit, lalu ingatannya tersambung kembali. Sari bergerak di tengah kekacauan. Ia membawa seikat bunga yang diberikan Lurah Banyu. Bunga itu bukan bunga biasa. Ketika Sari mengayunkan ke udara, kelopak-kelopak itu melepaskan debu putih yang berfungsi sebagai penawar rindu. Sari telah berubah, bukan lagi korban semata. Ia belajar dari pengalaman dilema sebelumnya. Ketegaran itu membuat Hasan merasa tenang. Namun titik paling berat datang ketika pilar batu di tengah mulai retak. Cahaya yang memantulkan ingatan menjadi tidak stabil. Retakan itu mengeluarkan gema yang menenggelamkan suara nyanyian. Dari retakan muncul sosok besar, sebuah bayangan yang merangkum semua kepedihan desa. Ia seperti gabungan dari semua kesalahan manusia, kerakusan, penipuan, pengkhianatan. Makhluk itu mengangkat tangannya. Satu gelombang menghembus, membuat semua yang berada di ruang itu membungkuk. Niat mereka seolah tercubit, melemah. Basir menjerit, menumpahkan isi cerutu yang dibawanya, ramuan keras untuk menyegarkan hati. Ia berlutut,
membaca doa yang paling dalam. Suitno menancapkan tombak ke tanah, mengikatkan tasbih besar pada pegangan kayu. Lurah Banyu menambah suara, membentuk harmoni yang membuat getaran bata batu menahan. Hasan tahu ini saatnya. Ia melangkah ke pilar yang retak. Di sela-sela retakan, ada garis hitam kecil, sisa pengikat yang tidak sempurna. Ia tahu jika garis itu tidak dirobek, labirin akan terus memakan. Dengan tangan gemetar, Hasan menyentuh retakan. Cahaya memantul pada kerisnya. Ia menarik napas, menyebut nama-nama di kain putih dengan suara lantang, lalu menancapkan keris ke retakan. Seketika, suara yang memekik berubah nada. Cahaya berputar cepat, dan suara-suara masa lalu seperti tercekat. Makhluk besar meraung, lalu retakan menutup sedikit demi sedikit. Namun tindakan Hasan bukan tanpa harga. Sebuah bayangan menempel pada tangannya. Rasa seperti beku menyusup. Hasan merasakan sebagian ingatan yang paling manisnya. Waktu bermain bersama ayah, bau dapur ibu, tertarik dan melayang menjauh. Suitno dan Basir bertindak cepat. Mereka membaca mantra penarik kembali, menyalakan garam hangus, menabur daun sirih. Sari meniup debu putih ke arah keris. Perlahan, sebagian ingatan yang tersedot kembali ke tubuh Hasan. Ia terjatuh, tetapi masih hidup. Makhluk besar menghilang seperti asap yang ditiup angin. Cahaya di pilar meredup, menjadi stabil. Lorong kembali tenang, tetapi tubuh mereka semua terasa kosong dan lelah. Di tengah keheningan itu, Kiai Rengga tertawa pelan, lalu menghilang ke arah keluar lorong. Suaranya bergema, "Kamu menutup pintu untuk sekarang. Tapi ingat, sebuah labirin selalu punya jalan lain." Mereka keluar dari lorong satu persatu. Mereka membawa bekas-bekas pertempuran, luka kecil, suara yang nyaris hilang, dan kesadaran bahwa bukan semua pengorbanan bisa terlihat nilainya saat itu. Hasan duduk di sebuah batu di tepi jalan turun. Ia menatap keris yang masih terselip di pinggangnya. Tangan kirinya mati rasa selama beberapa menit. Ia menutup mata, merasakan napas yang berat. Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya lembut. "Aku di sini," katanya. Hasan mengangguk. Ia tahu mereka menutup satu pintu. Namun ia juga tahu sebuah teka-teki lebih besar menunggu. Mengapa Kiai Rengga begitu tenang, dan apa yang sebenarnya ia rencanakan saat labirin membuka sedikit itu. Mereka turun dari puncak dengan langkah pelan. Malam di desa terasa berbeda, lebih hening dan lebih waspada. Ada rasa syukur karena tidak semua hilang. Namun ada juga bayangan keraguan, beberapa memori yang hilang tidak kembali sepenuhnya, beberapa mimpi tidak lagi sama. Di dalam dadanya, Hasan merasakan satu janji yang kian kuat. Ia harus mencari jawaban sampai tuntas. Ia harus menjaga bukan hanya ladang, tetapi ingatan, nama, dan akar dari desa yang dicintainya. Beberapa hari setelah mereka menutup retakan di labirin waktu, suasana desa mulai tenang secara semu. Panen berjalan, tapi ada kecemasan yang menempel. Orang-orang bercakap sopan, namun jarak antar tetangga terasa lebih tebal. Hasan tidak tidur nyenyak. Ia terus memikirkan suara Kiai Rengga, tawa tipisnya, dan kata-kata tentang menunggu. Ada rasa bahwa Kiai Rengga tidak berhenti sampai di situ. Ia mencium kebohongan yang lebih besar. Suatu pagi, Pak Basir datang ke rumah Hasan dengan membawa gulungan kertas tua. Wajah Basir muram, matanya seperti melihat sesuatu yang sudah lama disimpan. "Kita menemukan ini di loteng rumah tua Paranto," katanya. Ia membuka gulungan itu perlahan. Di atas kertas, tulisan Jawa tua berlapis tinta usang. Ada diagram lingkaran, simbol padi, dan nama-nama yang asing. Basir menjelaskan. Ada catatan. Bukan dari Kiai Rengga langsung. Ini catatan lama. Tapi isinya tentang pintu yang ingin dibuka. Ada nama, sebuah klan. Mereka melakukan perjanjian lama. Dan ada indikasi bahwa seseorang di desa ini punya garis keturunan yang berkaitan. Hasan merasakan jantungnya berdebar. Ia berpikir pada keris kakeknya. Ia ingat kata-kata Basir sebelumnya, darah keturunan. Sekarang ada bukti. Mereka menguraikan naskah itu bersama. Bahasanya puitis, namun ancamannya jelas.
Jika darah leluhur diikat, dan jika 3 pengikat terpasang, maka jalan akan terbuka. Siapa yang menutup hanya bisa didorong keluar jika ada korban yang rela menjadi pagar. Basir menghela napas panjang. Kiai Rengga mencari 3 pengikat. Dia sudah mendapatkan 1. Yang ia cari berikutnya bukan cuma darah acak. Ia alatkan keluarga-keluarga yang punya relasi ke garis lama. Hasan teringat. Beberapa keluarga tua di desa memang memiliki nama yang sering disebut dalam legenda. Mereka bukan banyak, tetapi cukup untuk membuat rencana Kiai Rengga berhasil. Keesokan harinya, Hasan menyusuri arsip kecil di rumah kepala desa. Ia berbicara dengan tetua, membuka peti lawas, menanyakan nama leluhur. Beberapa orang menutup mulut. Ada malu. Ada rasa takut. Ternyata, beberapa keluarga memang punya cerita lama. Pergi ke hutan, menukar tumbal, membuat petuah yang kini terkubur malu. Sementara itu, dampak ritual semakin nyata. Warga yang terkena, lupa, mengalami variasi baru. Beberapa kehilangan rasa empati sementara. Mereka tetap hidup, tetapi tindakan kecil mereka berubah. Sikap terhadap tetangga menjadi dingin. Anak-anak yang sebelumnya ceria, kini sering termenung. Perasaan kebersamaan rapuh. Hasan dan Basir mencoba menelusuri siapa yang paling terpengaruh. Mereka mencatat nama-nama yang menjadi berubah setelah ritual. Ada pola. Orang-orang itu punya hubungan jauh ke garis keturunan tua. Polanya menguatkan dugaan, Kiai Rengga tidak main tunggal. Ia mengincar yang tepat. Di sisi lain, Kiai Rengga semakin aktif hadir di balai desa. Ia menunjukkan wajah dermawan. Ia menyumbang bibit, obat, dan bahan bangunan. Warga yang kelaparan memuji. Bagi mereka, ia pahlawan baru. Namun ada yang mulai mempertanyakan. Seorang ibu tua bernama Embok Sumi kehilangan cucunya selama beberapa jam. Ketika cucunya kembali, mata bocah itu kosong dan menatap ke arah gunung. Embok Sumi memeluk cucunya sambil meneteskan air mata. "Apa yang kau lakukan di sana?" ia bertanya. Bocah itu bisik dengan suara kecil, "Mereka bilang pulang." "Mereka bilang lain waktu." Embok Sumi menjerit, lalu berlari menghadap Hasan. Kabar itu menyebar seperti asap. Beberapa warga mulai meragukan Kiai Rengga. Namun keraguan itu kecil dibanding rasa ingin hidup mereka yang lapar. Hasan memanggil pertemuan malam di serambi masjid. Hanya orang-orang yang bisa dipercaya yang diundang. Basir, Suitno, beberapa tetua, dan Sari. Mereka berdiskusi panjang. Rencana awal, kumpulkan bukti. Bukti yang bisa membuka mata warga. Tanpa bukti, tuduhan hanyalah gosip. Basir mengusulkan tindakan berani. Kita harus tunjukkan bahwa ritual yang dilakukan bukan tradisi leluhur. Kita harus menampilkan perbandingan. Ia membawa alat sederhana, beberapa mantra yang disalin dari naskah tua, keterangan simbol, dan sebuah gulungan dengan gambar Kiai Rengga muda, foto yang didapat dari catatan lama seorang pedagang. Foto itu menunjukkan Kiai Rengga muda berdiri bersama orang-orang yang dipandangnya guru-guru tak beretika. Ada senyum yang sama dengan senyum hari ini. Suitno menambahkan fakta lain. Ada bekas tanda di beberapa rumah. Tanda kecil di bawah tikar. Papan yang tampak biasa itu menyimpan simbol. Mereka memasangnya setelah malam-malam ritual. Simbol itu bukan simbol leluhur. Itu simbol perjanjian lama, perjanjian yang bertujuan mengikat, bukan melindungi. Dengan bukti-bukti kecil itu, mereka menyusun rencana. Keesokan hari, mereka akan memperlihatkan temuan itu di pasar pagi. Mereka tahu risiko. Jika Kiai Rengga tersinggung, ia bisa balik menyerang. Tetapi jika mereka diam, desa perlahan menjadi milik perjanjian itu. Pagi di pasar tiba. Hasan berdiri di depan meja, menunjukkan gulungan naskah, gambar, dan tanda-tanda. Beberapa warga berkumpul. Mereka membaca dengan mata melotot. Ada yang membantah. Ada yang teringat hal-hal kecil. Seorang pemuda-muda yang sempat tergoda ritual akhirnya menangis sambil memegang kepala. Ia mengakui bahwa ia diminta menulis nama saat mabuk obat yang diberikan.
Kiai Rengga tiba-tiba muncul. Ia berjalan tegap, wajahnya lembut. "Anak muda, kau bikin onar," katanya pelan, namun suaranya terdengar di pasar. Ia menatap ke arah Hasan dan tersenyum. Beberapa warga kembali ragu. "Apakah kau ingin menuduhku di hadapan semua orang?" Kiai Rengga bertanya. Hasan menatap ke depan. Ia menaruh gulungan naskah di atas meja. Dengan suara teguh ia berkata, "Kita tidak menuduh. Kita menceritakan. Lihat bukti ini. Ini bukan tradisi kita. Ini pengikat yang dibuat agar seseorang bisa membuka jalan." Warga mendesah. Diskusi memanas. Beberapa menuduh Hasan membuat kegaduhan. Beberapa menatap Kiai Rengga dengan kalut. Dalam sekejap, suasana pasar berubah menjadi arena debat. Kiai Rengga bicara panjang, meyakinkan, menawarkan solusi instan. Hasan dan kelompoknya menjawab dengan petunjuk dan bukti. Pertengkaran itu berakhir tanpa keputusan tegas. Tetapi satu hal terjadi, banyak warga mulai bertanya pada diri sendiri. Malamnya, setelah pasar, sesuatu mengubah arah peristiwa. Seorang tetua bernama Pak Darto datang diam-diam ke rumah Hasan. Ia menyerahkan sebilah kayu kecil yang ia temukan di bawah lantai rumahnya. Kayu itu diukir dengan simbol yang sama seperti di naskah. "Aku menaruhnya di bawah saat mereka meminta tanda. Aku takut," katanya. Hasan merasakan darahnya berdesir. Ini salah satu bukti kuat. Dengan bukti itu, rencana mereka berubah. Mereka tidak lagi hanya berbicara di pasar. Mereka harus bertindak. Mereka menyusun pengaduan kecil ke balai desa, menandatangani pernyataan untuk memanggil Kiai Rengga ke rapat resmi. Jika Kiai Rengga menolak, itu akan jadi bukti. Jika ia datang, mereka harus menantangnya terbuka. Di malam sunyi itu, Hasan memandangi gunung. Ia merasakan tekanan yang makin berat. Kiai Rengga berhasil membeli waktu dengan panen. Tetapi waktu itu tampaknya mengalir ke arah yang lain. Hasan menutup mata, memegang keris kakek, dan berbisik. "Kami akan menutup semua jejak. Kami akan pulihkan ingatan mereka. Aku janji." Di balik kabut, Kiai berdiri menatap desa. Di bibirnya ada senyum tipis. Ia tahu gerakan lawan sudah mulai. Kiai Rengga menepuk tangannya perlahan, lalu berkata kepada bayang-bayang, "Biarkan mereka temukan. Biarkan mereka percaya. Ketika saatnya tiba, pintu akan kupenuhi dengan mereka yang rela." Hasan tidak tahu apa definisi "saatnya" itu. Ia hanya tahu satu hal, perang belum usai. Dan kebenaran yang mulai terkuak hanyalah awal dari babak terakhir. Malam di lembah Watu Ireng terasa benar-benar berbeda. Sejak ritual pemutus ikatan darurat dilakukan di labirin waktu, suasana alam seperti dipenuhi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Angin yang biasanya berembus turun dari puncak ini menjadi sangat lambat, seolah enggan menyentuh tanah. Suara serangga yang biasanya riuh di balik pepohonan lenyap. Kabut naik bukan dari tanah, tetapi dari udara, seperti asap dupa raksasa yang sedang dibacakan mantra kuno. Hasan berdiri di depan pondok sesepuh, tubuhnya masih terasa berat setelah menghabiskan seluruh energi dalam pertarungan. Meski sudah dibantu oleh Sari dan Basir, rasa lelah fisik tidak pernah sebanding dengan beban pikiran yang terus menghantuinya. Suara dari masa lalu, tanda-tanda aneh yang mengikuti langkahnya, dan simbol-simbol kuno yang mulai muncul di kulitnya tanpa ia tahu bagaimana caranya. Pak Suitno, yang duduk di kursi bambu tua, menunduk sangat lama hingga Hasan mengira ia tertidur. Namun ketika ia mengangkat kepala, wajah sesepuh itu berubah. Ada sesuatu yang suram, campuran ketakutan dan pengetahuan yang selama ini sengaja ia simpan. "Kalian mempercepat sesuatu yang seharusnya tidak dibuka," katanya berat. Basir langsung waspada. "Maksudnya, Pak? Kita baru saja menutup perjanjian lama. Bukannya itu hal baik?" Pak Suitno menggeleng pelan. "Perjanjian lama mungkin tertutup. Tapi dengan cara kalian menutupnya, kalian membuka sesuatu yang jauh lebih tua." Hasan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Bukankah leluhur sudah membantu kita?" tanya Sari, mencoba mencari penjelasan. "Bukankah pengorbanan sudah cukup untuk menenangkan mereka?"
Pak Suyitno berdiri dengan tangan gemetar. Pertarungan kalian di puncak Watu Ireng memecah batas yang tidak seharusnya pecah. Kalian lupa, setiap gerbang punya dua sisi. Belum sempat Hasan bertanya, tanah di bawah pondok bergetar pelan, bukan gempa, tetapi seperti ada sesuatu yang menggerakkan lapisan tanah dari bawah. Dengar itu, tanya Basir. Lantai bambu bergetar lagi, ritmis. Tidak cepat. Tidak lambat. Tapi beraturan. Sari memeluk lututnya, wajahnya pucat. Itu bukan suara manusia. Hasan menajamkan pendengaran. Ada sesuatu yang terasa sangat familiar. Ritmenya, polanya, seperti sebuah ketukan yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Dalam ingatannya, ketukan itu muncul malam ketika kakaknya, Adi, hilang tanpa jejak di Gunung Watu Ireng. Ketukan itu sama. Hasan mundur satu langkah. Pak, jangan bilang. Pak Suyitno menatapnya lama. Aku bilang dari dulu, San, gunung tidak pernah meminta kalian tanpa alasan. Saya nggak ngerti, seru Hasan. Karena kau belum mau mengerti, jawab Pak Suyitno tajam. Getaran berhenti. Lalu, pintu depan pondok diketuk 2 kali. Pelan. Lembut. Tapi cukup untuk membuat semua darah di tubuh Hasan membeku. Sari menatap Hasan. Itu ketukan yang sama kayak waktu. Hasan menutup mulutnya sendiri. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Basir mengangkat senjata kayu ritual, menjaga dari samping. Siapapun itu, kita nggak buka pintu. Ketukan itu berubah. Kini lebih keras. Lebih cepat. Lebih memanggil. Suara berat menyusul dari luar, seperti seseorang berbicara sambil tenggorokannya penuh tanah basah. Saan? Hasan membeku. Tidak. Itu tidak mungkin. Tapi suara itu, cara menyebut namanya, nada suaranya, itu suara Adi. Kak, suara Hasan pecah. Basir langsung mendorong Hasan menjauh dari pintu. Jangan. Itu bukan kakakmu, San. Itu cuma peniru. Tidak, balas Hasan keras. Itu suaranya. Aku hafal. Kamu hafal suaranya waktu dia hidup, kata Pak Suyitno perlahan. Tapi itu bukan suaranya yang sekarang. Pintu bergemertak. Seolah ada yang mendorong dari luar. Buka ah. Aku kedinginan, San. Izinkan aku masuk. Hasan menelan ludah. Di antara rasa takut, sedih, dan rindu bertahun-tahun, satu kenyataan menghantam kepalanya. Jika itu benar Adi, kenapa bertahun-tahun ia tidak kembali? Dan jika itu bukan Adi, kenapa suaranya sama persis? Pak Suyitno akhirnya membuka suara. Sudah saatnya kau tahu, Hasan. Hasan menoleh cepat. Tahu apa? Kakakmu tidak hilang, katanya pelan. Ia dipilih. Dipilih? Hasan mendadak marah. Dipilih siapa? Pak Suyitno menunjuk ke arah pintu yang masih digedor dari luar. Dipilih oleh gerbang. Basir mematung. Gerbang? Gerbang yang mana? Gerbang yang kalian buka kembali waktu di bab 10. Gerbang yang seharusnya terkunci sepanjang zaman. Hasan merasa dunia di sekitarnya seperti runtuh. Kau ingat, lanjut Pak Suyitno, siapa yang dulu pertama kali mengajari Adi mantra dasar kejawen? Hasan terdiam. Ia ingat. Saat masih kecil, Adi sering ikut Pak Suyitno ke hutan hanya untuk melihat ritual. Kau bilang itu aman, ujar Hasan dengan suara gemetar. Aku bilang aman kalau tidak ada yang memanggil, jawab Pak Suyitno. Jadi, waktu itu ada yang memanggil Adi? Senyap. Panjang. Ya. Hasan memijat wajahnya, frustrasi. Kenapa kalian tidak bilang dari dulu? Karena kalau kukatakan, jawab Pak Suyitno, kau akan datang ke sini lebih cepat. Dan gunung akan memanggilmu lebih cepat.
Sari memegang tangan Hasan. "San, jangan dengarkan suara dari luar. Itu jebakan." Tapi Hasan justru menatap pintu lebih lama. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ketukan dari luar kembali terdengar. Kali ini ritmenya semakin pelan dan menyayat. "Saaan, waktumu hampir tiba." Pak Suyitno menatap Hasan penuh kepedihan. "Nak, ingat satu hal, darahmu sudah terikat sejak hari kau dilahirkan." Hasan tersentak. "Apa maksudnya?" "Kau lahir saat gerhana. Dan malam itu, ibumu mimpi melihat seseorang membawa anak kecil menuju lembah. Anak itu, kau." Hasan merasakan tubuhnya melemah. "Itu artinya, sejak awal aku." "Iya," jawab Pak Suyitno pelan. "Kamu adalah pengikat terakhir." Basir dan Sari menatap Hasan dengan ngeri. "Tunggu," Hasan berseru. "Kalau aku pengikat terakhir, berarti Adi bukan korban?" "Adi adalah penjaga pertama," balas Pak Suyitno. Hasan membeku. Pintu tiba-tiba berhenti diketuk. Keheningan yang sangat janggal menyelimuti pondok. Bahkan angin pun berhenti. Lalu, suara dari luar berubah. Bukan lagi suara tenggorokan rusak. Bukan suara makhluk tanah. Tapi suara manusia. Suara Adi saat masih hidup. "Hasan, aku di sini." Sari menjerit. "Itu bukan manusia." Basir siap menyerang. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" Pak Suyitno menunduk, lalu berkata lirih. "Tidak ada yang bisa kita lakukan. Karena, ini urusan keluarga." Hasan menatap Pak Suyitno. "Maksudnya apa?" "Kau harus buka pintunya, Nak." Semua orang terperanjat. "Pak!" teriak Basir. "Jangan dengarkan dia," seru Sari, wajahnya pucat. Tapi Pak Suyitno tetap teguh. "Namun ingat satu hal, apapun yang kau lihat di balik pintu itu, jangan percaya sepenuhnya." Hasan maju. Tubuhnya gemetar. Matanya berair. Tangan kanan menyentuh gagang pintu. Suara dari luar berbisik lembut. "Aku kangen kamu, San." Dengan satu tarikan napas panjang, Hasan membuka pintu. Lambat. Sangat pelan. Sari menutup wajah. Basir memundurkan langkah. Pak Suyitno memejamkan mata. Dan ketika pintu terbuka penuh, wajahnya, tubuhnya, pakainya, semuanya. Tapi matanya hitam pekat, tanpa putih. Bayangan itu tersenyum. "San, aku bukan kakakmu." Tulang punggung Hasan terasa seperti disambar listrik. "Lalu, siapa kau?" Bayangan itu menjawab, "Aku adalah dirimu, yang tidak pernah kembali dari labirin waktu." Hasan mundur 2 langkah. "Aku, apa?" Sari menjerit ketakutan. Basir membacakan wirid. Pak Suyitno terisak pelan. Bayangan itu melangkah maju, tanpa suara. "Kau pikir kau keluar dari labirin waktu sendirian?" Ia berbisik. "Kau salah." Ia menunjuk dada Hasan. "Kau meninggalkan satu bagian dirimu di sana. Bagian yang paling gelap. Dan aku adalah bagian itu." Hasan merasa dinding-dinding pondok berputar. "Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi." Namun bayangan itu menatap Hasan dengan senyum makhluk yang tahu seluruh rahasiamu. "Dan malam ini, San, aku datang untuk mengambil tempatku kembali." Tamat. Sekarang kita masuk ke bagian epilog. Kabut pagi di Lembah Watu Ireng tidak pernah sepekat itu sebelumnya. Setelah insiden malam terakhir, para warga menemukan pondok sesepuh dalam keadaan porak-poranda. Pintu depannya pecah seolah ditarik dari 2 arah. Tanah di sekitarnya penuh jejak lingkaran besar yang tidak menyerupai langkah manusia. Namun anehnya, tidak ada satupun tanda pertempuran. Tidak ada darah.
Tidak ada tubuh. Hanya senyap. Pak Suyitno hilang. Basir hilang. Sari hilang. Dan Hasan tidak kembali ke desa. Beberapa warga mengaku mendengar suara gong kecil dari arah hutan dalam, suara yang biasanya hanya dibunyikan untuk upacara penjaga gerbang. Namun tidak ada yang berani masuk lebih jauh. Seminggu setelah kejadian itu, para warga melihat siluet seseorang berdiri di puncak batu hitam saat matahari pertama muncul. Siluet itu berdiri tegap, membawa tongkat panjang, dan mengenakan kain ritual lama yang sudah tidak dipakai puluhan tahun. Warga tidak tahu apakah itu manusia atau bukan. Namun setiap kali siluet itu muncul, angin selalu berhenti sebentar. Seolah gunung memberi hormat pada penjaganya yang baru. Di pondok yang hancur, ditemukan satu-satunya barang yang utuh. Catatan Hasan. Halaman terakhir ditulis dengan tergesa, tintanya masih menetes. Jika seseorang membaca ini, jangan cari aku. Aku tidak hilang. Aku tidak mati. Aku telah kembali ke tempat yang memanggilku sejak aku dilahirkan. Tertulis pula kalimat samar di bawahnya. Gerbang tidak butuh penjaga. Gerbang butuh pengikat. Dan aku akhirnya menjadi salah satunya. Beberapa warga mengaku melihat sosok Hasan di tepi hutan menjelang maghrib. Tetapi tidak ada yang berani menegurnya. Karena meski wajahnya sama, keheningan di sekitarnya berbeda. Sangat berbeda. Orang-orang berkata, Hasan sudah bukan Hasan. Dia sudah jadi sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari manusia. Gunung Watu Ireng kembali sunyi. Tenang. Namun tidak pernah benar-benar jinak. Karena setiap malam Selasa Kliwon, terdengar suara ketukan ritmis dari lembah. Dan siapapun yang tinggal cukup dekat akan mendengar bisikan lembut dari balik kabut. Aku menjaga agar gerbang tidak terbuka lagi. Jangan datang mendekat. Jangan memanggil nama yang hilang. Karena sebagian dariku masih hidup. Dan sebagian lainnya tetap terikat selamanya. Gunung itu kini punya penjaga baru. Dan namanya adalah Hasan. Namun bukan Hasan yang dunia kenal. Melainkan Hasan yang kembali dari sisi lain. Penjaga yang lahir dari pilihan, pengorbanan, dan ikatan yang tidak pernah bisa diputus. Tamat sepenuhnya, jangan lupa like jika kalian suka dengan cerita ini dan subscribe channel ini untuk cerita seru berikutnya. Assalamualaikum.